Shalom, damai di hati, teman-teman remaja dan kakak pembina. Suatu ungkapan syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia senantiasa memberkati kita semua. Pada saat ini kita kembali bertemu di dalam ibadah wilayah remaja sewilayah Minawerot. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sola Gratia Demi Paulus Komitan, Penatua Bright Walikas Sarjana Pendidikan. Shalom, damai di hati, puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaannya dalam hidup kita sampai saat ini. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita juga patut mengucap syukur ketika di malam hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam ibadah remaja sewilayah Minawerot. Untuk itu, kami sebagai penyelenggara ibadah di saat ini, atas nama Komisi Pelayanan Remaja Sola Gratia Demi Paulus Komitan, tentunya mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti setiap rangkaian ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita ada pada saat ini, tentu saja itu semua berkat dan tuntunan daripada Tuhan. Walaupun di tengah kondisi yang seperti ini, kita beribadah secara online, tetapi hati kita kembali terpanggil untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan memulaikan ibadah kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Telda Pasumei Kasih Sarjana Teologia, dan menjemput kehadiran kita bernyanyi bersama-sama Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali kita angkat pujian dari Allah dengan kesungguhan hati, kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, Rasakan kehadiran, mengalir di bait suci, bersama-sama kita perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita tabiskan ibadah ini, ibadah remaja wilayah Minawerot di saat ini, ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin. Pada saat ini, siapkah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ada amin? Sekali lagi, siapkah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Untuk itu, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan bersama hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam siapa? Sekali lagi, Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka sekali lagi kita akan berjalan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita selalu bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kamu pasti selalu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kamu kasih setiamu tak pergi dariku. Kita selalu bersyukur.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, berpegang berdatang dalam kemuliaan. Dialah siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dan dia Raja Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita akan berjanji berusaha. Walaupun kita hanya berdiam diri di rumah, tapi kita harus semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lelah dalam memberkati kita setiap hari. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu saja sebagai manusia biasa, kita semua tidak luput dari kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan kepada teman kita, sanak saudara, keluarga, terlebih kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, pada saat ini, dengan kesembuhan dan kerendahan hati, mari kita datang kepadanya. Kita mengaku akan setiap dosa pelanggaran yang telah kita perbuat, yang mungkin tanpa kita sadari telah kita perbuat, tapi telah menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, ketika kita mau datang mengaku kesalahan kepadanya dan mau bertobat, maka Dia akan senantiasa mengampuni kita. Mari kita bersama-sama melakukan bersama. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya,
Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan menebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bumi yang terpulang takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan peluang untuk kemuliaan. Tuhan yang seluruh hati kita angkat pujian dari Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidup kita semuanya berharga bagi Dia. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia selalu bersama-sama kau. Dia selalu bersama-sama kau. Dia bersedia bersama dalam perbuatan kita. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dari salibmu menebus dosa kita. Bila kita datang ke hadirat-Nya, mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Sangatlah berharga. Bumi yang terkulai akan dipadamkannya. Yang akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang aku darah akan dipadamkannya. Yang akan jadikan peluang untuk Mari kita berdoa menghapus setiap kesalahan kita kepada Ya Tuhan Allah Bapa di surga. Tiada seorang kami akan betapa kejinya kami, betapa berdosanya kami di hadapan-Mu. Kami datang terus sujud syukur di hadapan-Mu. Penuh kerendahan, segala dosa kami. Kesalahan yang telah kami teguran kepada teman kami, keluarga kami, terlebih kepada sebagai manusia biasa kami terlalu dari kesalahan dan dosa. Tetapi seringkali kami tahu hal itu adalah hal yang tidak baik, tidak benar, tapi kami tetap melakukan. Untuk itu ya Bapa, mohon ampun atas kesalahan. Kiranya kami dapat mengampuni kesalahan kami. Kami tahu kesalahan kami tidak bisa diampuni, tapi kami tahu kami mempunyai Allah yang dahsyat, Maha Pengasih dan Maha Pengampun, di mana kedukaan anak-anak yang datang mengakui kesalahan dan mau untuk bertobat. Rasakan mereka pengampunan. Terima kasih Yesus, karena kami yakin dan percaya kami telah dimenangkan untuk bertobat. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa kita telah dimenangkan, kita telah dimerdekakan dari dosa. Untuk itu, di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepada Aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk itu, pada saat ini kita akan
kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Telda Tasumbai Kasih Sarjana Teologi. Dan untuk itu mari kita melakukan bersama. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari berdoa. Anugerah terindah saat ini ketika Tuhan perkenankan ibadah remaja sewilayah Minawerot, dan ada firman yang akan kami terima, merupakan sabda hidup dan penuntun langkah kami. Bermohonlah biar semua ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Diberkati kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan diberkati pula hamba-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah firman kekal. Amin. Firman Tuhan minggu berjalan ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Di bawah judul perikop khotbah Petrus. Mari bersama kita membaca firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian kata firman, berbahagialah kita yang tetap hidup dan selalu melakukan firman Tuhan. Damai di hati untuk orang semua. Shalom. Bersyukur untuk segala hal, sekalipun ada dalam kondisi dan situasi karena pandemi COVID-19, tetapi kasih karunia Allah sempurna bagi hidup kita. Amin. Sobat remaja dan kakak-kakak pembina sewilayah Minawero, biar orang semua ndak baku dapakan face to face hanya melalui media online, tetapi sungguh sesuatu yang sangat terindah. Puji Tuhan. Mari orang bilang sama-sama, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan selamat hari Pentakosta, atau yang orang kenal hari ketuanan Roh Kudus, hari yang ke-50 sesudah peristiwa Paskah, peristiwa penggenapan akan janji Allah bagi semua orang percaya. Setelah Yesus terangkat ke surga dan merupakan
awal mulanya gereja hadir di dunia. Kota Yerusalem pada waktu itu menjadi pusat perjumpaan dari berbagai penjuru, menyatu dalam tradisi perayaan keagamaan Yahudi dengan respon syukur kepada Allah. Sebagai hari raya 7 minggu selesai, mereka menuai jelai terhitung dari pertama kali menyabit gandum. Di momen sukacita ini terjadilah peristiwa akbar. Kepada para rasul diberi kuasa dalam peranan Roh Kudus untuk mampu bercakap-cakap dalam bahasa daerah orang-orang setempat, membuat mereka sangat takjub dan heran, bahkan bertanya-tanya satu dengan yang lain. Khusus pasal firman bacaan minggu berjalan yang merupakan catatan dari seorang yang bernama Dr. Lukas. Dia memberi satu reaksi tersendiri bagi para rasul Tuhan yang menerima sindiran yang sangat pedas, berisikan kritikan, bernada mengejek. Sungguh sesuatu di luar dugaan buat mereka. Menyinggapi situasi ini, ada sebuah kalimat yang ditulis begini: jangan biarkan emosi kita dirusak oleh orang lain dengan hal yang tidak perlu kita permasalahkan. Karena jika kita memberi reaksi pada hal tersebut, berarti kita akan sepaham dengan konsep berpikir mereka. Rasul Petrus menempatkan kalimat ini di tengah kondisi yang saling menuduh, sebagaimana judul perikop minggu berjalan ini. Dia tampil mewakili sahabat-sahabatnya dan dengan penuh hikmat merespon dengan jawabannya, tidak demikian apa yang mereka konsepkan. Itulah peranan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka dengan kuasa yang diberi dan diperlengkapi oleh Allah. Ketika mereka akan melangkah menjawab tugas misi Allah dalam pewartaan dan kesaksian hidup mereka, di mana nantinya Tuhan akan mengutus mereka. Dengan berani, Rasul Petrus kembali memaparkan nubuat-nubuat firman Allah yang telah disampaikan dari kesaksian Nabi Yoel dan pernyataan Raja Daud tentang perjalanan karya Allah bagi anaknya Yesus Kristus, serta mujizat-mujizat yang telah dilakukan, bahwa Dia yang kamu kenal, Yesus dari Nazaret, yang telah menderita tetapi dimenangkan oleh kuasanya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Ditekankan lagi pada ayat yang ke-36. Dari pemaparan khotbahnya terjadi dialog silang dengan pertanyaan dan apa solusinya bagi mereka. Ayat 37 sangat jelas ketika kita baca tadi, dan jawaban yang sungguh menyejukkan dari seorang Petrus. Ayat 38 sampai 40. Sehingga di sana, saudara-saudaraku, ada pertobatan besar terjadi. Kurang lebih 3.000 orang menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis, separalel dengan tema minggu. Karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Berpotret dari firman ini untuk diaplikasikan benar bahwa Roh Kudus memegang peranan penting dalam hidup orang percaya. 5 hal yang sangat penting untuk kita ingat. Pertama, Roh Kudus memimpin setiap langkah hidup kita. Kedua, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita. Ketiga, Roh Kudus sebagai penolong kita. Dan keempat, Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita. Dan kelima, Roh Kudus membawa hidup
dalam kekudusan. Terajaklah kita semua sebagai remaja Kristen di Samanau ini yang maunya mengikuti kata hati tanpa terikat oleh aturan-aturan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari bersama kita buka hati di seluruh ruang hidup untuk terus dituntun oleh Roh Kudus. Berarti kita siap dikoreksi, siap ditegur dan siap diarahkan untuk menjadi teladan di tengah pergaulan kita. Jangan biarkan orang lain mengontrol emosi, pikiran, dan hidup kita. Roh Kudus adalah konselor, penasehat ajaib yang dengan suara lembut berbicara kepada kita pada hal-hal yang baik, yang akan menunjuk pada kedewasaan rohani yang terus mengalami pertumbuhan. Dan marilah kita mendesain masa depan dengan sungguh-sungguh, memahami tugas dan tanggung jawab, serta bagaimana melakukan apa yang Tuhan ingini dalam langkah hidup kita, sehingga semua yang kita dambakan merupakan impian untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Percayalah bahwa Yesus dari Nazaret, Dialah yang menjadi pemandu hidup kita. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta Telda Tesumbay Kasih Sarjana Teologi. Dan kiranya firman yang telah disampaikan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kita, serta dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat ini, mari kita melakukan bersama anugerah Telda. Mari kita masuk dalam doa umum. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang terus berkarya dan memberkati hidup kami. Berkat-Mu baru setiap hari, menuntun dan membuka tirai hidup kami dengan rancangan yang terindah. Sekalipun kami ada dalam situasi dan kondisi oleh karena pandemi COVID-19, tetapi kasih-Mu Tuhan sempurna dan selalu memenuhi ruang dan waktu kehidupan ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan di hari ini melalui ibadah
remaja wilayah Minawerot. Sekalipun kami terpisah dalam perjumpaan kasih, tetapi kami percaya dengan media online Tuhan Engkau menghimpun kami dan kami boleh duduk sehidangan dalam firman-Mu yang terus menghentar kami sebagai remaja masa kini untuk mampu tampil berani menyuarakan suara kenabian, berani untuk mengkaji dalam situasi dan kondisi apapun, dan berani untuk memberikan solusi yang terindah yang mampu dapat menenteramkan hati dan dapat memberikan kesejukan di kehidupan bersama. Kami pun sungguh berterima kasih ketika perjumpaan kasih ini ada pujian dan doa. Biar mezbah syukur ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sambil membawa perjalanan pelayanan remaja wilayah Minawerot, diberkatilah terkasih kita Penatua Remaja Wilayah Bapak Sefran Wungau, Sarjana Ekonomi, bersama Sekretaris Wilayah Saudara Alfa Billy Roti, Sarjana Ekonomi, ditemani Komisi Wilayah yang ada bahkan seluruh anggota remaja sewilayah Minawerot. Dengan apa program yang ada di tahun 2020, dengan apa langkah yang akan dijalani dan dilakukan, biar semua Tuhan campur tangan, dan semua yang akan hendak dilakukan pun untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seluruh penatua dan komisi remaja sewilayah Minawerot bersama anggota remaja yang ada di tengah tugas panggilan hidup dan aspek hidup masing-masing, bahkan di ladang pelayanan yang dipercayakan, Engkau beri mereka hikmat, diberkati untuk segala hal, dan semuanya boleh jadi karena Tuhan berkenan menyertai dan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua momen yang Engkau berikan dan berkati bagi kami. Demikian diberkati penyelenggara ibadah saat ini, Kompelka Remaja Salat Ratia Paulus Gaudita bersama penatua, seluruh komisi dan anggota remaja. Tuhan menyertai langkah kehidupan di tugas masing-masing pribadi, bahkan ketika mereka mengelola ladang pelayanan Tuhan. Kami pun menyerahkan Tuhan kehidupan kami semua bersama orang-orang yang kami kasihi dan cintai, bersama orang tua, kakak beradik, sanak saudara, bersama setiap orang yang kami kasihi, biar semua ada dalam berkat Tuhan. Dan apapun yang kami dambakan dan impikan, perjalanan studi, karya, pekerjaan, bahkan untuk semua hal, kami letakkan di altar kudus Bapa. Maka ini kami semua yang terus bermohon dan bersyukur menjalani hidup dengan situasi dan kondisi pandemi, biar hikmat Tuhan senantiasa menuntun kami, dan semua yang kami jalani ada dan tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami bawa doa syukur permohonan yang kami alaskan kepadamu sambil akan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita pada malam hari ini. Dan untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita melakukan bersama Engkau Allah Sangku Hidup. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya setelah kita mengikuti ibadah ini, kita dapat pembaharuan budi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada saat ini kita masuk di dalam ruang organisasi yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Minawerot, Penatua Selvan Womo, Sarjana Ekonomi. Kepada Kak dipersilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau saat ini orang boleh baku dapat kembali dalam ibadah remaja wilayah Minawerot pada hari ini Minggu 31 Mei 2020. Semua ini adalah karunia Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh kembali dan tetap terus setia mencari Tuhan, terutama bagi adik-adik remaja dan pembina remaja. Bahkan kita semua yang boleh menikmati ibadah remaja wilayah Minawerot saat ini. Tentunya atas nama Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Minawerot menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang sudah dibawakan hamba pelayan Pendeta Telda Tasumbe Kasih STH, yang sudah menjadi saluran berkat bagi remaja sewilayah Minawerot, bahkan kita semua yang boleh menyaksikan akan ibadah ini. Selanjutnya Komisi Remaja Wilayah menyampaikan terima kasih bagi Komisi Remaja
Jemaat Paulus Kauditan di bawah pimpinan Penatua Braik Walingkas SPD, para pemain musik, kantoria, pemandu liturgi, operator, dan semua yang sudah boleh terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Kami doakan bahwa semua boleh mendapat berkat kasih karunia dari Allah. Baiklah, untuk penyampaian pada kesempatan ini dari Komisi Wilayah, bahwa sesudah ibadah ini orang masih tetap mengikuti anjuran, himbauan, ketentuan protokol kesehatan yang sudah disampaikan baik pemerintah maupun gereja kita. Tentunya untuk ibadah minggu, saya ulangi, untuk ibadah berikut atau bulan yang akan datang akan dilaksanakan seperti dalam malam hari ini. Yang menjadi tempat pelaksana adalah Jemaat Trivena Karegesan. Jadi diharapkan kita semua kembali untuk bersama dengan menggunakan media online, live streaming, YouTube, media sosial dan lain sebagainya. Kita tetap mampu, bisa, dan menjangkau kepada semua remaja-remaja, pembina remaja, bahkan kita semua. Demikian untuk penyampaian pengumuman pada kesempatan ini. Tetap orang berdoa, tetap semangat, berpikir positif, dan selalu mengikuti anjuran pemerintah. Orang doakan bersama bahwa kondisi keadaan biar kiranya Tuhan pulihkan kembali bagi bangsa, bagi gereja, bahkan bagi keluarga dan kita pribadi. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati, Tuhan berkati. Terima kasih. Bisa bagian banyak terima kasih kepada Kak Sentran Ungo. Dan pada saat ini kita masuk ke dalam ucapan terima kasih yang nanti akan disampaikan oleh Kak Gladys Tulung Eskom selaku Sekretaris Komisi Pelayanan Remaja Sola Gratia Jemaat Gemik Paulus Kauditan. Kepada Kak Gladys dipersilakan. Shalom. Kami atas nama Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Minawero dan Komisi Pelayanan Remaja Sola Gratia Jemaat Gemik Paulus Kauditan menyampaikan terima kasih banyak pada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan telah menjaga dan menuntun ibadah kita sehingga boleh berakhir dengan segala baik. Yang kedua, kepada Ibu Pendeta Tilda Tasumbe Kasih, Sarjana Teologi yang telah menjadi kadim kita pada saat ini, dan juga kepada Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Minawero, Kak Selfran dan Kak Billy, bahkan teman-teman semua yang boleh berkenan hadir dan mensukseskan ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi kami atas nama komisi menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.